Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Kopi Pahe, paket hemat, paket hebat. Jadi saya dengan Aldi dan juga teman saya Indah. Dan kali ini kita tidak hanya ngobrol tentang ngobrolin hal yang tidak masuk akal, yang membosankan gitu. Kita akan memberikan obrolan atau berita yang seru untuk kalian semua. Jadi nih Kak, ada nggak sih yang pengen kita bahas kali ini? Today kita hari ini mau bahas soal pelaku usaha sih. Pelaku usaha ya? Berarti kalau pelaku usaha kaitan dengan ini dong, Kemenaker. Bisa jadi. Bisa jadi ya Kak? Bisa jadi. Oke Kak, jadi gimana nih Kak? Ada nggak yang Kakak pengen bahas tentang naker saat ini? Soalnya kalau denger desas-desusnya ya, naker tuh sering terjadi masalah gitu loh akhir-akhir ini ya. Apalagi yang tahun kemarin, Kemenaker baru tangkap, kemudian ada kasus yang sertifikasi, tau nggak Kak? Yang 30 juta. Aku tahu. I know sih itu kasusnya. Coba abis ini kita lanjutkan deh. Oke, coba ya kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Semoga kalian suka dan semoga informatif untuk kalian semua. Oke? So, check out this news. Ada beberapa berita nih di sini yang mau aku sampein. Oke tuh, apa aja sih berita-beritanya yang bakal kita breakout bareng-bareng ya? Hari ini ada dari Sinpol. Tagline-nya KPK periksa pejabat Kemenaker terkait kasus pemerasan sertifikasi K3. Wow, menarik sih, ini bakal kita bahas ya. Berdasarkan info yang kita peroleh, ada 3 pejabat Naker yang tersandung kasus ini. Oh, kok bisa gitu sih Kak? Alasan kenapa kok mereka bisa tersandung dalam kasus ini? Kalau denger-denger ya tentang ini ya, itu jadi pelaku usaha yang ingin membuat sertifikasi K3 ini tuh harus bayar uang tebusan sekitar 30 juta agar prosesnya tuh diselesaikan. Bener gak Kak? Benar sih, tapi ini juga ada beda kasus juga walaupun masih nyambung dari Kompas. Yuk kita lihat kasus pemeriksaan izin TKA, saksi ungkap dipaksa sumbang 30 juta per bulan. Nah, itu yang barusan kamu sampein. Oh itu. Wah ini sih aku paling menarik tentang bahas soal ini ya, karena jujur ya, ini oknum-oknum seperti ini tuh yang harus dibasmi sebenarnya. Gimana mau negara kita lancar, baik gitu, semakin membaik gitu loh. Semua prosesnya aja dihambat, masa harus dikit-dikit cuan. Oknum-oknum gini nih yang harus kita basmi bareng-bareng ya teman-teman. Oke, wait. Ini ada kasus lagi nih. Apa tuh? Nggak 2 doang sih kasusnya. Ada juga dari Republika, ya itu ada Kejati DKI Jakarta tangkap 2 karyawan BPJS Naker yang bobol uang JKK 21 miliar. Gede nggak tuh uangnya? Bukan gede lagi, gede gitu mah. Aduh, kalau menurut Kakak kenapa bisa kayak gini sih? Coba deh kita baca dulu nih. Boleh sih, pengurusan kasus pembobolan dana jaminan JKK Indonesia Kerja BPJS tuh dari tahun 2014 sampai 2024 tuh masih berlanjut. Ya kan, masih Jati tuh udah nangkep inisialnya nih SL dan SAN. Yang merupakan dia tuh mantan karyawan BPJS Naker Provinsi Jakarta. Terus jadi di sini mereka berarti sudah mengeraup uang itu 21 miliar ya? Dan ini masih diusut juga sih sebenarnya. Ini tuh lihat tuh, Naker sudah, maksudnya oknum-oknum yang seperti ini nih benar-benar harus dibasmi sih secepatnya. Karena memang kita, apalagi khususnya pelaku usaha ya, hal-hal yang seperti ini tuh merugikan banget lah. Gimana kalau misalkan semua perizinan yang harusnya itu mudah, yang harusnya cepat, terus yang harusnya nol biaya, malah menjadi seperti berita yang seperti tadi ini loh, gitu loh. Wait. Ada satu lagi, ini berita terakhir sih yang boleh kasih tahu. KPK panggil Direktur Bina K3 Kemenaker terkait dugaan pemerasan sertifikat. Oh ini yang tadi aku bahas itu kan sih Kak? Benar, pemerasan sertifikat. Ini nih, aku punya pendapat sendiri tentang ini nih. Coba boleh disampaikan nggak? Kalau menurut aku ya,
Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, oknum-oknum itu mungkin merasa kurang kali ya dengan pendapatan yang sudah dia dapat dari pemerintah. Nah, ya kan, benar gak? Bisa jadi sih, tapi kan kita nggak tahu faktor di balik itu. Ya benar. Tapi bagaimana caranya supaya pemerintah tuh tetap bisa mencegah hal itu terjadi itu bagaimana? Itu tuh urusan pemerintah lah. Tapi yang saya tekankan, pelaku seperti itu tuh, itu benar-benar tidak bisa ditoleransi lagi. Karena memang ini tuh yang seharusnya gratis ya, kalau nggak salah ya itu ya. Sesuai dengan yang aturan berlaku sebenarnya. Nggak ada hal-hal lain di luar itu. Iya, itu benar-benar miris sih jujur. Kalau bisa, tolong KPK usut terus. Oh iya, BTW tadi kamu abis dari ngomongin nakar nih. Tadi kamu abis ke nakar tuh. Nah iya, tadi abis dari nakar tahu. Gimana tuh tadi pas di nakar? Tadi? Jadi kita itu habis mengurusi jadi ada masalah di WLKP-nya. Apa tuh? Jadi ada salah satu perusahaan klien kita ya bahasanya. Itu pada saat ingin registrasi akun WLKP terjadi masalah karena NPWP-nya itu tidak valid lah. Ya udah, kita sudah Gmail dong, udah approach berkali-kali. Tapi sampai udah 4 hari lah. Udah 4 hari belum ada respon, nggak ada konfirmasi apa-apa lagi dari mereka. Terus? Ya udah, karena kita udah kehabisan kesabaran, udah capek nunggunya. Udah hari ini juga tadi habis dari kantor Kemenaker yang di Gatot Subroto ya, yang di Kuningan gitu. And then? Ya udah. Gimana lagi tuh progresnya di sana? Sebenarnya tuh simple, jujur simple. Tadi cuman ya udah nggak ngapain, cuman kasih informasi, udah. Kita kan yang sebenarnya kan approach mereka cuma informasi doang kan. Harusnya cuma bisa lewat email atau semua media sosial langsung ditanggepin gitu. Ya seharusnya seperti itu, cuman tadi mereka bilangnya kenapa lama responnya, bahkan mereka bilang sendiri loh 7 tuh sampai 10 hari. Wow. Bayangin aja loh. Lama banget. 7 sampai 10 hari cuma buat informasi, itu kan gak masuk akal gitu loh. Kok bisa selama itu ya? Nah, ya makanya itu. Kenapa bisa seperti itu? Mereka emang tidak punya inovasi kah? Supaya layanan publik seperti itu tuh dikerjakan lebih cepat gitu. Itu kan ya sehari 2 hari lah maksimal kayak gitu mah. Ya sih, masih batas normal ya, sehari sampai 2 hari. Iya, itu masih nggak apa-apa. Ini 7 sampai 10 hari itu pun juga nggak ada kejelasan waktu dari mereka. Emang gitu. Kayaknya mesti datang langsung nggak sih? Nah iya, datang langsung, tapi minusnya buat kita kan ya. Ya iya. Buat kita yang nggak ada ongkos atau bagaimana? Ya makanya itu. Ya udah, tadi sampai sana cuman dapat informasi yang sebenarnya simpel banget. Terus apa kata mereka? Ya udah, mereka bilang ya intinya pada saat itu permasalahannya bukan di Naker ya, ya di kementerian yang lainnya. Cuman tetap aja informasi seperti itu tuh kalau bisa cepat responnya loh. Good. Saya paham. Kalian tadi ngomong juga Gmailnya itu memang seluruh Indonesia semuanya satu pintu di situ. Tapi kalian nggak pikir apa? Maksudnya bikin pintu yang lain gitu loh, nggak hanya cuman di Gmail. Banyak pintu-pintu yang bisa diakses gitu untuk bisa merespon kita sebagai klien Anda gitu, klien kalian gitu loh. Itu sih. Dari kita yang berurusan sama mereka gitu kan, karena mereka tuh ya pintu awal dari semuanya kan. Ya, sama maaf mungkin terdengar lebih agak offense. Jangan ini deh. Jangan merasa mungkin karena kita yang butuh kalian, tapi kalian semena-mena sama kita gitu loh. Tolonglah. Minimal berikanlah pelayanan yang terbaik, ramah, senyum, dan juga memberikan yang informatif gitu, tidak hanya ya 1-2 kata doang. Ya kan kami jadi merasa kayak datang pun kayak merasa sia-sia. Ya walaupun dapat informasi sih dapat. Iya sih, cuman informasinya sebenarnya harus bisa disampaikan, nggak harus kita datang sana kan? Iya, itu gitu loh.
Oke, sama ada lagi nih fakta di lapangan lagi nih. Apa tuh? Yang kemarin tuh kasusnya ada nama dari apa? Dari tim kita juga Mas Oci. Oh, oke. Aku tahu. Ya, Mas Oci. Kenapa tuh dia? Dia juga pernah membuat adalah proses pengalihan akun WLKP lagi ya, akun WLKP lagi yang mana dua kasus nih, bukan satu aja. iya dua kali untuk WLKP ini gitu loh. Oh, wow. Untuk pengalihan akun aja yang seharusnya ya setidaknya ya dikasih tahu loh estimasi kapan selesainya gitu loh. Oh, bener gak? Iya benar. Ini harus ada kepastian waktu kan? Bener. Harus ada kepastian waktu gitu. Bener. Itu ngebantu banget sih buat kita Iya. sebenarnya. Nah, ya itu yang menjadi masalahnya itu Kemenaker belum bisa mengasih kita itu kepastian waktu dalam proses pengajuan yang kita kasih ke mereka gitu loh. Terus ada lagi nih sampai saya list loh. Oke. Tar dulu. Apalagi tuh? Kita lanjutnya nanti dulu. Oh, lanjutnya nanti. Oke. Oh ya, pengen ini deh. Pengen ngopi. Panggilin kopi dong, kopi. Mas, mau kopinya satu ya? 2 deh. Mas, kopi ya. Wih, cepet amat. Thank you. Cepet amat. Oke, jadi yang terkait 2 masalah tadi kan sudah dibahas. Kemudian ada 2 lagi nih sebenarnya Kak. Apalagi tuh? Terkait hotline ya. Saya tidak tahu ya hotline Kemenaker itu untuk apa. Karena jujur, sama kayak WLKP, TK online-nya itu kayak kita juga bingung mau ngadu ke siapa gitu. Kalau di Gmail-nya susah untuk di-approach. Bentar. Ini berarti hotline yang biasa kita hubungin itu kan? Yang di WhatsApp dan email dan segala macamnya kan? Iya, makanya itu. Coba tolonglah lebih responsif, lebih informatif lagi kalau misalnya ngejawab pertanyaan kita. Betul. Dan juga ya itulah yang harus perlu dibenahi. Tolong lebih responsif lagi ya, lebih dibagusin lah itunya websitenya nih. Websitenya supaya layanannya nih. Iya, website dan layanannya lah. Pokoknya tolong dibenahi lah supaya kita juga enak juga bikin yang website yang lebih up to date gitu loh. Yang gampang untuk kita sendiri, awam juga nih maksudnya. Iya, yang nggak perlu awam juga. Yang penting tuh cara penguploadannya segala macam tuh mudah gitu loh. Ya, itu sih tolong dibenahi sih kalau dari gue ya Pak ya. Terkait pelayanannya ya. Jadi coba deh lebih ramah lagi gitu loh. Emang bentar, emang mbak-mbaknya sorry. Iya, mau mbak mau bapak-bapak. Karyawan di sana gimana nih maksudnya? Ya. Kurang pelayanannya judes kah atau apa? Ya intinya saya tidak mendiskreditkan siapapun. Ya intinya tolong lebih ramah lagi, lebih informatif lagi supaya kami juga merasa dilayani gitu loh. Oh, jadi kita merasa dilayani dengan baik juga, terus kita nggak ngerasa sungkan juga, aduh gimana nih, karena kan Kemenaker kayak harus bingung kan, kadang bingung harus kemana gitu kan. Betul banget. Nah itu tuh baca dari awal. Nah yang kemudian yang ketiga website, tolong pokoknya bagaimana websitenya jangan sampai error mulu deh. Betul. Pihak Naker tolong kalau bisa denger ini, please denger ya. Karena ini juga untuk kebaikan kita bersama sebagai rakyat Indonesia gitu loh. Dan juga kami di sini tidak mendiskreditkan siapapun gitu. Hanya oknum-oknum tertentu yang sudah merugikan kita sebagai saya dan kita semua lah, kita sebagai pengusaha. Ya saya perwakilan dari pengusaha yang lain yang bergerak di bidang yang sama dengan saya. Dan juga ya itu tadi yang poin-poin tadi tolong di note ya, di highlight ya, di highlight, oke? Maybe for now itu aja dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan thank you Kak Indah. Thank you sudah so much sudah datang sama sini saya. Ya. Oke, siap. Oke, see you, bye bye.